Siap belajar bahasa Indonesia? Ya. Oke. Satu kelas, siapa yang tidak hadir untuk hari ini? Sibuk keterangan sakit. Pembelajaran di sini adalah setelah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik model PJBL, peserta didik mampu menjelaskan struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek yang didengar dan dibaca serta mampu menyusun teks cerita pendek berdasarkan struktur dan dalam membuat teks cerpen yang harus diperhatikan menulis pembuka teks cerpen. Nah, bagian ini sangat penting. Kakak di awal cerita atau bagian orientasi mau memunculkan tokoh atau latar. Kira-kira setelah mendengar langkah-langkah menulis cerpen, tema apa yang muncul di kepala kalian? Ya, silakan. Pendidikan. Tema pendidikan. Selanjutnya adalah mendesain perencanaan proyek. Jadi proyeknya ini adalah anak-anakku akan menyusun sebuah teks cerpen. KPD teks cerpennya tinggal anak-anakku membaca dan menentukan struktur dan kaidah kebahasaan di dalamnya. Baik, secara ini Ibu bagikan. Silakan. Kita harus membatasi waktu. Kira-kira timeline untuk hari ini berapa waktu yang anak-anakku butuhkan untuk menulis teks cerpen? Kalau misalnya Ibu memberi usul 10 menit, bisa? Ada Bu, 15 menit. Ya, kelompok sana kenapa? 15 menit Bu. 15 menit. Bagaimana temannya? 15 menit atau 10? 15. Oke, timeline-nya adalah 15 menit. Kemudian, fase keempat, menyelesaikan proyek dan monitoring. Di fase menyelesaikan proyek ini, LKPD sebentar dikumpulkan. Kemudian, anak-anakku perwakilan membacakan hasil cerpennya. Setelah idenya itu dikembangkan tadi, setelah dikembangkan menjadi sebuah paragraf, selanjutnya membuat alur atau konflik di dalamnya, dan terakhir adalah penentuan judul. Ada yang mau bertanya? Atau sudah paham? Paham? Kalau paham silakan selesaikan sekarang menulis teks cerita pendek. Jadi, Lalu kakak menemukan yang mau membacakan yang pertama kali. Silakan berdiri. Jadi anak-anakku silakan perhatikan temannya. Berikan dulu aplaus untuk temannya. Saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya yang berjudul Final Perlombaan 17 Agustus. Pada hari Kamis yang cerah, aku dan teman-temanku berangkat ke lapangan untuk mengikuti lomba voli di kecamatan. Pada hari itu, kami bertanding melawan MTS Bali Taman untuk memperebutkan tiket masuk final. Pada saat laga akan dimulai, aku dan teman-temanku diberi instruksi oleh Bapak Kepala Sekolah kami. Setelah laga dimulai, aku dan teman-teman bermain dengan baik dan bekerja sama, sehingga bisa menjadi pemenang dan masuk ke final dengan kemenangan 2 set. Kami sangat bergembira karena berhasil masuk final. Di partai final, kami dipertemukan dengan lawan yang lumayan kuat, yaitu MTS Cina. Mereka adalah tim yang kami lawan di final lomba takraw, dan mereka berhasil mengalahkan tim kami. Meskipun kami kalah di final lomba takraw, kami tidak putus asa untuk melawan tim mereka. Dengan kerjasama tim dan semangat yang kuat, tim kami bisa menjadi juara di lomba voli tersebut.
Kami sangat gembira karena berkat hasil dari latihan kami memberikan hasil yang kami inginkan. Kegembiraan kami tim Poli Putra tidak terhenti sampai di situ. Pada hari Senin pagi, seperti biasa, kami melaksanakan upacara bendera. Di akhir upacara, tim Poli kami dipanggil untuk menerima hadiah dari sekolah kepada tim Poli kami. Pada saat itu, kepala sekolah menyerahkan piala itu kepada kami berenam dan berfoto bersama. Aku dan teman-teman sangat bangga telah menjuarai beberapa cabang lomba pada perayaan 17 Agustus tahun ini. Setelah beberapa tahun lamanya, akhirnya sekolah kami bisa menjuarai lagi lomba 17-an. Dan prestasi itu sangat membanggakan untuk kami dan akan terkenang di sekolah tercinta kami, SMP Negeri 4 Cina. Kami berterima kasih kepada kepala sekolah dan guru-guru kami. Berkat dorongan dan dukungannya, kami bisa menjadi juara dan membanggakan sekolah kami. Berikan apa untuk selanjutnya siapa lagi yang mau membacakan teks cerita pendeknya? Ya, silakan. Tema pendidikan. Judul saya takut pada hari Sabtu. Hari ini adalah hari Sabtu, di mana saya belajar bahasa Indonesia pada jam praktik. Saya mau mengerjakan tugas yang diberikan guru bahasa Indonesia saya, yaitu Bu Indah. Tapi banyak juga tugas yang lain saya mau kerjakan. Sebenarnya saya mau mengerjakan tugas bahasa Indonesia, tapi tidak sempat. Karena jam pertama sudah masuk, yaitu pelajaran bahasa Inggris. Kemudian saya pun berkata, kenapa tugasku sangat panas? Ketakut. Saya juga sempat berbincang dengan teman sebabnya. Pada akhirnya, saya tidak mengerjakan tugas hasilnya tugasku pun menumpuk. Jam istirahat pun tiba, dan semua siswa-siswi pun keluar. Tapi berbeda dengan saya, karena memikirkan tugas tersebut. Sampai-sampai bel pun kembali berbunyi, dan jam masuk. Semua siswa-siswi di dalam kelasku pun panik karena memikirkan kelasnya. Bu Indah pun masuk ke kelas, yaitu kelas 6B. Pada waktu itu, bagian yang sangat mendebarkan sekali. Lalu Bu Indah bertanya kepada siswa tentang tugas itu tersebut, tapi tidak ada satupun menjawab. Kemudian Bu Indah kecewa kepada kami siswa kelas 9B, yaitu kelas sendiri. Sebelumnya Bu Indah sudah menerangkan kelas itu, tapi lagi-lagi tidak ada yang selesai. Saya lalu menerangkan tugas itu kembali. Saat itu saya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bu Indah, semuanya itu benar. Dan saya menyesal karena tidak peduli tentang adanya tugas yang diberikan oleh Bu Indah. Walaupun sedikit demi sedikit, namun lama-lama menjadi bukit. Sama halnya tentang tugas tersebut. Kemudian saya mengerjakan tugas yang diberikan Bu Indah. Lalu saya memberikan tugas kepada Bu Indah pada hari itu juga. Dan hatiku pun enggak. Lambat lalu ketika ada yang niat untuk mengerjakannya dan lanjut untuk perbuatannya. Tugas yang menumpuk pun selesai tepat waktu. Itulah kewajibanku saat sebagai pekerja. Berikan aplaus untuk temannya ya. Jadi itu tadi tema pendidikannya sesuai dengan struktur dan kaidah dan bahasanya bagaimana? Bahasa yang digunakan apakah mudah dipahami atau sulit? Terlalu cepat membacanya, tapi bahasanya mudah dipahami atau sulit? Mudah ya? Oke, selanjutnya kelompok yang lain. Siapa lagi yang mau? Silakan? Oke. Di situ saja di mejanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya adalah Anita yang menceritakan pengalaman saya yang bertema pengalaman pribadi yang berjudul tanggal 13 Agustus. Pada tanggal 13 Agustus lalu, saya mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Lebih tepatnya, kecelakaan kecil bersama sahabat saya yang bernama Uci. Saat itu, saya ingin membeli perlengkapan untuk mengikuti upacara Hari Pramuka. Namun, pada saat perjalanan terjadi kejadian yang tak terduga.
Kami berdua ditabrak oleh seorang remaja yang laju motornya cepat hingga tak dapat dikendalikan olehnya, hingga menabrak kami berdua. Kami bertiga pun tergeletak di jalan. Seorang remaja yang menabrak kami terpental hingga terguling. Kami akhirnya dibantu oleh warga sekitar yang ingin melaksanakan sholat asar. Salah satu warga yang membantu kami pun bertanya, apakah kamu baik saja? Tanya warga. Ya, alhamdulillah saya baik saja, Kak, jawabku. Bagaimana dengan temanmu? Tanya warga itu kembali. Saya tidak tahu apa, Kak, hanya terkilir sedikit di bagian pergelangan kaki, jawab Puci. Lalu warga sekitar kembali bertanya, bisa kalian jelaskan bagaimana kejadiannya? Kami pun menjelaskan kejadiannya dengan detail. Kami menjelaskan kejadiannya dengan detail dan beberapa warga membenarkan perkataan kami. Namun ada seorang warga yang menjelas cerita kami tidak setuju. Dia membuat cerita dan memastikan kesalahan sesungguhnya pada kami. Perdebatan kecil antara warga dan warga lain pun terjadi. Hari itu mulai gelap, namun masalah belum selesai dengan pembicaraan orang di sekitar. Ya, kami mengaku salah karena kurang hati-hati dalam berkendara. Kami sudah berusaha jujur, namun entah mengapa warga sekitar selalu menyalahkan dan menyebutkan kami berdua seakan-akan kesalahan terdapat sebelumnya pada kami. Kami ingin berdamai, namun remaja tersebut masih membingungkan jawabannya. Hingga pada akhirnya kerabat jauh dari remaja tersebut pun datang dan menanyakan kondisi remaja tersebut. Orang itu memeriksa persiapan apa yang terjadi pada motor yang dikendarai remaja tersebut dan pada motor yang saya dan Puci kendarai. Setelah ia melihat-lihat, ia mulai memutuskan untuk membiayai masing-masing kerusakan yang terjadi pada motor. Ia belum mengatakan bahwa ia ingin berdamai atau tidak. Ia hanya mengatakan bahwa biaya pengobatan pada remaja tersebut ditanggung oleh orang tua saya. Saya bersama Uci merasa bahwa masalah sudah selesai. Kami akhirnya berdamai, lalu kami berdua kembali ke rumah masing-masing dan masalah pun selesai. Sebuah pelajaran yang dapat dipetik dalam cerita di atas adalah berhati-hatilah dalam berkendara karena itu dapat membahayakan nyawa sendiri maupun nyawa orang lain. Berikan aplaus untuk semuanya. Apakah ada hal-hal yang menjadi tantangan atau rintangan ketika menulis teks cerpen? Ada? Silakan. Kesulitan menyambungkan kata per kata, ya, berarti pengembangan paragrafnya yang mengalami kesulitan. Selanjutnya adalah struktur kaidah kebahasaan teks cerpen. Jadi ingatkan kembali, siapa yang masih ingat struktur teks cerpen? Ya, silakan. Orientasi. Siapa lagi? Ya, silakan. Lanjut. Oke, lanjut. Action. Ya, itu ya. Jadi kalau kaidah kebahasaan ada yang masih ingat? Ya, silakan. Banyak menggunakan kata-kata yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi seperti mengobati, menghindar, menangis, menurut, melompat, menghindar. Oke, masih ada yang lain bisa kamu upload di media sosial. Jadi manfaatkan media sosial itu untuk berkarya, untuk berinovasi, ya. Semua memiliki gadget, ya. Nah, jadi silakan kembangkan, silakan berkarya melalui gadget, melalui perkembangan teknologi. Jadi demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi pahala di sisi Allah. Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.